Gus, tong lupa pikiran. Kamu itu butuh motivator. Mending ikut saya. Yuk ikut saya. Malah diam aja. Ayo ikut. Kita Kang Ceplak, pan kuring mah tangga jamu, Spiritual motivation itu adalah bagaimana kita memberikan kesadaran kembali tentang rohani kita. Kita mengembalikan pada fitrahnya bahwa akulah pemilik tubuh ini, gitu. Ketemu lagi di Ceplak Suruh Channel bareng Kang Ceplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sahabat Ceplak. Tetap sehat, tetap semangat. Nah sahabat Ceplak, ketemu lagi ngacet bareng Kang Ceplak. Inspirasi, motivasi. Nah sahabat Ceplak, sekarang Kang Ceplak sudah berhadapan dengan seorang motivator, yaitu Kang Epi. Sahabat Kang Ceplak udah lama sih nggak ketemu, sekarang ketemu sekali aja Kang Ceplak pengen dimotivasi gitu kan. Nah sekarang mau langsung kenalan sama Kang Epi ya sahabat Ceplak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Ceplak. Aduh, kumaha Kang? Alhamdulillah. Aduh, sehat terus. Lami tepenat Ya betul, ceria terus. Nah itulah seorang motivator harus begitu ya sahabat Ceplak. Nah Kang Epi, Kang Ceplak balik naros ya, balik mau nanya-nanya ya. Nah biar sahabat Ceplak juga tahu gitu kan. Nah kan Kang Epi itu motivatornya itu spiritual motivator. Nah seperti apa sih atau apa bedanya dengan motivator umumnya gitu Kang Epi? Bisa dijelaskan ke sahabat Ceplak? Oke, insya Allah siap. Pertama saya mengapresiasi sekali Kang Ceplak nih. Waduh, terima kasih. Datang gitu. On time. Nah, itu Lain kuncinya. on time aja, tapi Nah. in time. Hari on time mah datang janji jam 10, Nah, datang jam 10 kurang 5. atau itu Eta bakaret. mah on time biasa. Itu kan, tapi kalau in time itu adalah datang janjina jam 10, datang jam 8. Kenapa? Prepare dulu, nyiapin dulu semua. Itu yang harus kita lakukan sekarang. Takut Kang. ada trouble yang lainnya aja, jadi udah bisa nangannya ada spare ya Kang ya. Betul. Dan yang paling penting adalah ketika kita punya waktu yang leluasa, sebenarnya kita bisa diam dulu. Betul, istirahat Diam kan. dan istirahat, ngistirahatkan rohani. Betul. Supaya apa? Supaya nanti kita berangkat lagi. Minta dituntun oleh Allah, minta ditunjuk ku Allah, minta dibimbing ku Allah. Supaya apa? Supaya apa-apa yang kita lakukan itu betul-betul menjadi ladang ibadah. Betul. Orang teh gitu. Jadi kalau kita datang dalam kondisi tergesa-gesa, kondisi terburu-buru, kondisi capek, biasanya hasilnya tidak maksimal. Betul. Itu yang sebenarnya diperlukan untuk kita sekarang. Nah, itulah pembukanya dari Kang Epi sebagai motivator. Itu dulu lah gitu kan, apa yang ditanamkan dulu. Nah, itu namanya juga jiwa motivator. Nah, inilah kalau nih baru Kang Ceplak sekarang baru nemuin lah yang motivator seperti Kang Epi. Lanjutkan ceritanya Kang Ya, Epi. siap. Hari motivasi, spiritual motivation itu apa sih bedanya dengan motivasi yang biasa gitu kan? Kalau spiritual motivation itu adalah motivasi seseorang yang berdasarkan kesadaran spiritual, Betul. kesadaran ruhani. Betul. Jadi kan kebanyakan orang itu dimotivasi itu biasanya yang dilatihnya itu adalah tentang kesadaran-kesadaran otak tah. Betul. Jadi misalkan dikatakan bahwa ketika kita mengatakan bisa, kita pasti bisa, gitu kan. Pokoknya mana kudu bisa, harus kuat dan segala macam. Nah, itu adalah kekuatan diri. Betul. Padahal sebenarnya tubuh kita ini yang disebut manusia itu ada dua unsur, ada jasad dan Betul. ada ruhani. Betul. Nah, jadi otak seperti itu, kekuatan tubuh itu adalah jasad. Betul. Sementara Allah sendiri mengatakan bahwa aku tiupkan sebagian ruhku, kata Allah teh. Berarti dalam tubuh manusia itu ada jasmani jeung aya Betul, ruhani. betul. Dan sebenarnya kalau kita paham, kekuatan ruhani ini jauh lebih hebat, Lebih dahsyat lah. lebih dahsyat daripada kekuatan jasmani gitu. Betul, Nah, betul. spiritual motivation itu adalah bagaimana kita memberikan kesadaran kembali tentang rohani kita. Kita mengembalikan pada fitrahnya bahwa akulah pemilik tubuh ini gitu. Bahwa akulah Tuhan atas tubuhku. Betul. Kan kalimatnya sederhana.
Ini jamku, berarti ada jam, ada aku. Betul. Apakah jam ini aku? Bukan. Jam ini bukan aku, jam ini milikku. Betul. Ini tubuhku, berarti ada tubuh, ada aku. Betul. Ah, selama ini kan kamu katakan ini aku, bukan, ini mah bukan aku, ini tubuhku. Nah, ketika kita bicara tentang aku yang asli yang mana? Nah, ini yang sebenarnya dilatihkan di spiritual motivation, sehingga Betul. kemudian nanti kesadarannya apa? Ketika kita sudah sampai pada kesadaran sang aku, maka yang kita sadari bahwa apapun yang kita lakukan itu bukan karena kuasa kita. Betul. Tetapi Ada apapun yang kita lakukan, Maha apapun Kuasa yang juga ya. terjadi itu adalah karena hak, peran peran Maha Kuasa. dan kehendak Sang Maha Kuasa. Maka ketika itu kita lakukan, maka kita sadar bahwa kita adalah sebagai khalifahnya Allah, sebagai wakilnya Allah, sebagai tenaganya Allah. Tangan yang kita pakai adalah tangannya yang digunakan oleh Allah untuk membantu. Kita juga menggunakan kaki kita ini adalah sebagai alat kita untuk melakukan apa yang baik dan segala macam. Itu ada di situ semua, gitu Betul, kan. betul. Kenapa? Karena sebenarnya kita adalah wakilnya Allah, khalifahnya Allah. Gitu. Betul. Spiritual motivation itu adalah mengalir ke situ. Sehingga kemudian yang sederhana, paling sederhana adalah kalimat yang paling kita sering sebut adalah tentang kalimat Bismillah, Kang. Betul. Bismillah itu kalau diartikan naon? Dengan nama Allah. Duta besar kita di luar negeri sana Betul. itu mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Presiden betul. Soekarno-Hatta Oh. ketika mendeklarasikan kemerdekaan kan mengatakan atas nama bangsa Indonesia. Betul. Bangga kak dia sebagai wakil Indonesia? Bangga Bangga pisan. dong. Melakukan Iya, yang terbaik nggak? iya. Terbaik. Kenapa? Karena dia mewakili Indonesia. Betul. Duta besar kita di luar negeri mengatakan saya mewakili presiden. Bangga nggak? Bangga. Bangga Nah, dong. Bismillah. Bismillah itu artinya apa? Dengan nama Allah. Berarti kita mewakili siapa? Allah. Allah Maha Kuasa. Kalau kita mewakili Allah, maka berarti kita mewakili Sang Maha Hebat. Era Kang, lamun orang teu melakukan yang terbaik. Betul. Malu kita kalau tidak memberikan yang terbaik. Malu kalau kita Allah malu terhadap kita. Maka yang motivasi spiritual itu adalah motivasi yang berdasarkan kesadaran Betul. rohani. Pasti balance ya Kang Epi antara ini rohani dan jasmani, malah lebih banyak ini ya. Seimbang, rohani ya, Kang. seimbang. Ya, balance Harus berarti, seimbang oke. karena Allah sudah menyuruh keseimbangan. Sahabat sepak baru menyampaikan penjelasan sedikit aja. Udah merinding nih Kang Ceplak Kang Epi itu. Oke, Kang Epi sebenarnya Siap. latar belakang Kang Epi itu apa sih, bisa disampaikan ke sahabat Ceplak nih? Iya. Sebenarnya saya ini kalau tinggal di sekolah mah dulu teh di FISIP Unpad jurusan hubungan internasional. Penyambung katanya. Cita-citanya memang jadi diplomat. Supaya apa? Supaya bisa mewakili negara. Bangga kan gitu. Iya. Tapi dalam proses perjalanan saya banyak bekerja di beberapa perusahaan, kemudian saya juga sempat membuat berbagai macam usaha dan segala macam. Tapi suatu ketika saya sempat bertemu dengan seorang guru spiritual. Beliau mengajarkan pada saya tentang rohani ini. Gitu. Betul. Dan kemudian ketika saya sampai pada kesadaran itu, maka orientasi kehidupan saya berubah. Betul. Berubah yang tadinya saya tuh ingin segala sesuatu itu adalah demi dunia, istilah nama Uang, gitu kan. uang, ya. Demi uang, demi jabatan, demi prestasi dan segala macam. Tapi ketika ketika saya bertemu dengan beliau itu, saya dibangun kesadaran bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu harus terjadi karena ibadah kepada Allah, mengharap Betul. ridho Allah. Nah, Betul. kemudian sehingga dari situ saya berubah, saya banyak belajar. Saya pernah sih belajar berbagai motivasi lah, sampai sekarang ini saya memegang NLP certificate. Jadi nu jalan di atas api. Itu saya itu ahlina lah melakukan itu gitu kan. Kemudian saya memegang berbagai macam pelatihan-pelatihan itu, tapi kemudian juga ternyata saya melihat di wilayah rohani ini adalah wilayah yang bisa kita bangun lagi motivasinya, sehingga saya banyak belajar. Saya akhirnya sekolah lagi, saya ngambil S2-nya di UIN di bidang pendidikan agama. Karena apa? Karena berkaitan dengan spiritual itu ulah ngaco gitu kan, harus sesuai dengan akidah dan syariat agama gitu kan. Kemudian saya banyak berlatih, alhamdulillah saya diberi amanah untuk memberikan banyak pelatihan-pelatihan spiritual. Dan terakhir, ini saya banyak belajar, saya diberi kesempatan untuk belajar di Jepang selama luar biasa itu kan. 4 tahun. Harus Saya belajar termotivasi ya. tentang karakter di sana. Betul. Karakter, kumasi orang Jepang teh disiplin. Ya, gitu. Bagaimana orang Jepang teh ternyata lebih santun. Kang.
orang Jepang teh lebih santun Daripada kita ya. daripada kita. Lamun di jalan teh klakson disada teh gitu kan. Oh gitu. Lamun sahabat tiba-tiba Ceplak. ada orang yang berdiri di pinggir jalan mau lewat teh, Oh gitu. itu si mobil teh semua berhenti gitu kan. gitu Langsung eureun nu ngalangkung ari urang makan di dieu. Udah mah mun Tetet. Waduh, kesal ya sotik. Allah. Gitu kan. Nah itulah berarti di jiwanya ya belum termotivasi seluruhnya. Kang Epi, ini menarik pasti cerita Kang Epi ya, tapi nanti dilanjutin lagi karena ngopi dulu. Oke, siap. Sahabat Ceplak, balik lagi ngacet bareng Kang Ceplak. Nah, inspirasi, nah motivasi. Nah, sekarang Kang Ceplak mau lanjutin pertanyaannya yang sangat luar biasa ya. Pokoknya itu ini aduh ilmu buat Kang Ceplak, mungkin buat sahabat Ceplak di sana juga simak nih penjelasan lebih lanjut dari Kang Epi. Kang Epi, sekarang lanjutin pengalaman ilmu ke sahabat Ceplak. Silahkan enggak? Ya. Kenapa orang Jepang disiplin? Betul. Kenapa orang Jepang teliti? Kenapa? Karena mereka memang dibangun karakternya, disiplinnya itu sejak kecil. Tileutik, Kang. Yo, gitu. Jadi di itu mah budak leutik umur 3 tahun teh sudah bisa disiplin berbaris gitu kan, dari kelompoknya ngumpul, terus mereka di jalan baris gitu kan, terus menyeberang langsung angkat bendera, semua orang berhenti, dia lewat, dan itu terus berlanjut sampai dewasa. Nah, jadi pendidikan disiplin mereka itu betul-betul pendidikan yang berkesinambungan, sehingga kemudian terbawalah. Kan karakter teh terbangun karena apa? Karena pengulangan-pengulangan terus, betul nggak? Gitu kebiasaannya. Kan? Kebiasaannya. Kan ada bahasa bisa karena biasa. Tuh, gitu. Terus yang kedua, mereka teliti. Kunaon? Karena yang detil-detil. Tempat, segala macam. Di tempat kerjaan tuh nggak boleh ada yang salah. Kecil, tapi akhirnya menjadi kebiasaan. Mungkinnya gini Kang Pi, misalkan tadinya ini pulang kantor naruh buku di sini. Betul. Naruh di sini. Lupa enggak ada semestinya. Harus tetap ya balik lagi. Disiplin tahu gitu kan. Itu lebihnya. Nah, tapi memang sekali lagi ini harus dilakukan berulang-ulang dari kecil. Tapi sebenarnya kita juga bisa sih melakukan perubahan-perubahan di Indonesia sama gitu kan. Karena merubah itu bisa dengan berkesinambungan pelan-pelan atau bisa sekaligus dihantam gitu, gitu kan. Berikan pelatihan motivasi, pelatihan kegiatan outbound sampai kemudian dia langsung berubah. Itu juga bisa, bisa itu seperti itu bisa kita lakukan insya Allah. Ya nanti bisa sih ngomong Kang Epi aja. Siap, lanjutin nanti apalagi nih kira-kira. Yang lain lagi adalah bahwa sebenarnya kita teh memang perlu banyak untuk untuk tadabur lah ya. Kita teh harus mengevaluasi diri kita masing-masing gitu kan. Nu paling penting mah adalah sebenarnya untuk menjadi orang baik teh kumaha sih supaya kita teh bermanfaat gitu kan. Kan cek Allah teh cenah orang yang paling baik itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya. Betul. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Itu yang penting. Betul. Manfaat teh gitu kan. Apapun yang kita lakukan harus bermanfaat. Maka ketika kita melakukan itu, maka insya Allah nah naon ge siga ieu lah, siga toran air kan. Betul. Aturan main mah siga toran air. Toran air kan di luhur. Betul. Semakin kita keluarkan di bawah, betul. Itu di luhur mah eureun-eureun. Betul. Nah, kebaikan yang kita lakukan di bawah, kebaikan yang banyak kita sebarkan, manfaat yang kita sebar banyakkan gitu kan, terus disebar ku Allah ge moal henteu digolontorkeun tah kebaikan teh. Kebahagiaan kenikmatan teh digolontorkeun tah ku Allah teh. Penting apa? Nu penting mah urang teh daek menyebarkan itu. Sebenarnya ulah pedit. Betul. Berarti harus ahli berbagi ya. Eta itu. Jadi berbagi itu penting sama Ceplak gitu. Tuh benar-benar luar biasa Kang Epi ini. Mungkin ini benar-benar ilmu buat Kang Ceplak gitu kan. Amin. Kang Epi nih. Betul. Apa sih pesan nih, pertanyaan terakhir dari Kang Ceplak, pesan dan pesan ke sahabat Ceplak itu seperti apa sih biar terus teringat gitu kan dari Kang Epi ini? Silakan. Yang penting mah ini kesadaran bahwa kita itu adalah makhluknya Allah. Segala sesuatu terjadi itu karena kehendak Allah. Itu yang paling penting sebenarnya. Maka kalau kita sadar tentang ini, maka kalau kita punya masalah, mengeluhlah hanya ke Allah. Amin. Kalau kita mau minta tolonglah hanya ke Allah. Kalau kita mau apa-apa, curhatlah
curhat hanya ke Allah. Amin. Kalau itu kita lakukan, maka pasti janji Allah, aku akan memberikan solusinya. Jadi Betul. kembali ulah curhat ka jelema dan jelema gerea masalah. Ulah ngomongkeun segala sesuatu di luar kontek-kontek malah jadi gibah. Iya. Mendingan orang mamun aya masalah, kalau kita punya keinginan, kita punya kehendak, datanglah ke Allah. Betul. Kumaha carana datang? Salat nu bener. Nah, Di salat gitu. ada kalimat Robbi firli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, ya Allah sayangi Amin. aku. Wajburni, ya Allah cukupkan semua kebutuhanku. Amin. Warfa'ni, ya Allah angkat derajatku. Tutup aib-aibku. Warjukni, berikan aku rizki, ya Allah. Tuh. Wahdini, berikan aku petunjuk. Lamun nyengsol, ku Allah bakal diberi petunjuk. Betul. Warjukni, wahdini, warjukni, wa'afini, sehatkan ya Allah. Amin. Wa'fu'ani, maafkan. Amin. Jadi sholat nu bener insya Allah. Amin. Sholat nu bener insya Allah. Insya Allah Allah berikan itu semua kepada kita semua. Kita Amin. ketemulah, soklah orang di Al-Azhar. Gitu. Itu tuh kuncinya. Orang di Al-Azhar, yuk Gitu. kita sama-sama Oke. belajar. Saya sedang berusaha untuk belajar memperbaiki diri. Saya Betul. mengajak Sama-sama ya. para sahabat Ya, semua, ya. sahabat Ya, oke. sahabat Kang ceplak Ceplak, ini ya. ya, teman-teman Kang Ayo. Ceplak ini. Ayo Betul. orang diajar. Ya, sama-sama Sok ya. lah kontak Abdi. Siap. Ah. Aduh. Hatur nuhun pisan Kang Epi. Kontak abdi di- Eta menitos mecekil gitu kayaknya dugikeunnya. Hatur nuhun kanu penjelasanana ngacet sareng Kang Epi. Aduh, ini mecekil ya Kang siap. Ceplak mah. Kang Epi dugikeun kayak bilih atau sahabat Ceplak di sana mau ngundang karena kan ini motivator ya tadi untuk instansi pemerintah, swasta, BUMN atau outbound kan biasanya gitu. Mangga lah hubungi Kang Epi. Dugikeun di alamatna sareng ieu ka mana Kang Epi? Siap. Nuhun. Kalau teman-teman memang sahabat tertarik untuk diskusi, untuk ngobrol, untuk mengadakan pelatihan, mangga kontak saya Epi Saifuddin. Ya. Lembagana namina Alang. Amin. Training Outdoor and Adventure Provider. Alamatnya di Komplek Wijaya Kusuma B17. Nanti ada nomor dicatat 15. Oh, di sini. siap. Siap. Tiasa oge langsung kontak saya di Ya. 0816617977. Tiasa oge di IG Epi Saifuddin. Buka saja Epi Saifuddin, insya Allah Oh. di IG juga ada. Mangga insya Allah kita bersilaturahmi lah. Kita Oke. sami-sami belajar, sami-sami mohon berikhtiar untuk mendapatkan ridho Allah. Oke, sekali lagi Siap, hatur Kang nuhun. Ceplak. Terima kasih ya. Nuhun, Oke. sudah Siap. Oke, terima kasih nuhun pisan. Mangga, nuhun. Tuh, sahabat Ceplak. Aduh, itu ngacetnya bener-bener ini mucekil. Kau Ceplak sangat bermanfaat gitu kan. Nih, gak usah bayar Kang Ceplak. Jadi udah langsung ngobrol aja jadi tapi kalau emang sahabat Ceplak di sana perlu ya untuk Kang Epi untuk motivator, mangga lah tadi ya udah di alamat semua udah ada disampaikan dan nanti ada di bawah inilah. Oke, sahabat Ceplak. Ngacet kali ini bareng Kang Epi sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di ngacet berikutnya. Jangan lupa ya, tetap pesan dari Kang Ceplak. Jadi Kang Ceplak menyampaikan pesan itu selalu diulang-ulang. Kenapa? Sahabat Ceplak tetap harus menjaga lingkungan. Kalau ada di mana-mana, kemana-mana harus menjaga lingkungan, itu jangan buang sampah sembarangan. Jadi kita jaga alam ini bermanfaat ya. Jadi untuk warisan anak cucu kita. Jadi terus alam itu terjaga ya. Sekali lagi jaga sampah, jangan buang sampah di mana-mana. Harus peduli, itulah yang kecil, oke? Ya jangan lupa like dan subscribe hanya di Ceplak Seru Channel.